warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati harusnya Bapak Kepala Sekolah ini ada Bapak Kepala Sekolah Bapak Muhammad Zaki. Yang saya hormati Wali Kelas 1A Bu Zikro SAG. Yang saya hormati ibu-ibu wali murid dari kelas 1A dan 1B. Marilah kita buka acara kita ini dengan surat Al-Fatihah. Tapi sebelum kita surat Al-Fatihah, salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu wali murid kelas 1 sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri rapat pertemuan kelas 1A dan 1B. Ya. Semoga langkah ibu ke sini ya mendapat barakah dari Allah, dan apa yang kita harapkan dari acara ini berjalan dengan baik. Sebelum kita melaksanakan acara demi acara, marilah kita buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan karomahnya Fatihah acara kita ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Amin. Ibu-ibu, untuk acara selanjutnya paparan-paparan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Musiknya dari siapa? Ya, sebelum ke paparan-paparan kegiatan dari awal sampai akhir, saya perkenalkan dulu untuk kelas 1A. Kemarin waktu di awal kita cuma sekilas saja. Ya, untuk kelas 1A wali kelasnya Bu Zikro, itu Bu Zikro yang cantik ya, sama ibu-ibu yang cantik. Terus kelas 1B saya, kalau saya ada nenek-nenek ya. Jadi ya begitulah kelihatannya ya. Insya Allah cantik. Kelas 1B ya, yang penting ilmu ibu ya. Walaupun saya dan nenek-nenek, insya Allah saya bisa bergerak-bergerak ya dengan Meli ya. Insya Allah ya, nanti kita sama-sama Bu
Ya, saya juga belum bisa. Kita sama-sama membimbing dan mendidik anak ibu supaya yang belum bisa baca mudah-mudahan cepat baca bisa. Cepat bisa baca. Terus yang udah lancar mudah-mudahan akan semakin lebih bisa lagi. Ya, ya Bu Zikro udah siap? Belum? Udah bisa belum? Oh balik Bu. Itu masih dicas itu. Masih Bu Zikro. Ibu-ibu ini udah semua belum? 1A 1B. Tunjuk tangan aja deh ya. 1A yang mana? Maaf ya, jadi ganti jadi anak-anak ini. Ya, kelas 1B. Ya terima kasih banyak. Oh ada bapaknya nih ganteng. Masya Allah. Ya Pak, silakan Pak. Ya silakan Kak. Isi daftar hadirnya dulu Pak. Ya. Ini ibu-ibu mohon maaf dikasih minum dulu ya. Udah betul belum? Kira-kira di kelas 1A ada berapa yang sudah datang? Sudah berapa ya? Tadi maaf ibu disuruh. Ya ibu silakan dibaca yang sudah diberikan untuk ibu supaya dibaca lagi, dipahami lagi. Ntar baru Bu Zikro jelasin. Paham? Pakai bluetooth. Oh ya, ya udah Bu Zikro di sini nih. Ya, maaf ibu itu dulu deh. Yang kelas 1A berapa? Kelas 1B berapa? Nah, sebelum kita ke paparan, tidak. Kelas 1A, kelas 1A, kelas 1B, kelas 1B. Ya nanti kita akan simulasi menentukan kelas untuk kelas 1A dan 1B. ayo semua ini nggak semua ya Belum bisa Bu. pusing kepala. Apa itu? Mau pakai bluetooth? Nggak bisa nggak operasi apa isalnya? Apa isalnya operasi? Operasi dulu. Oh iya iya. 13. Kelas 1B 13 ya? Mungkin ya Bu ya? Oke. Nggak bisa nggak pakai bluetooth bisa nggak Pak Faisal? Nggak bisa ya? Pakai ras. Oh, biasa itu kan yang bukannya yang punya petani
Tidak. Ini. Tapi yang ini. Halo, tes ya. Mudah-mudahan mau terus Ibu ya. Ya, terima kasih Tuhan. Kita mulai lagi ya. Mohon maaf ini terhambat karena kemarin biasanya bisa gitu, tumben tiba-tiba nggak bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah MI Bait Ar-Rahman Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Zaki. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Aan atau Ibu Anissa. Yang kami hormati para Bapak Ibu wali murid kelas 1 MI Bait Ar-Rahman yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah bersilaturahim dalam rangka menjelaskan tentang program dan tata tertib untuk siswa-siswi baru khususnya kelas 1 ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dan tujuan ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah. Amin. Tadi kita sudah buka ya Bu, oleh Bu Aan. Untuk agenda pertemuan kita hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian perkenalan tentang warga sekolah, lalu penjelasan tentang tata tertib siswa, lalu penjelasan program sekolah, tanya jawab, penutup dan pembentukan komite kelas atau kelas. Yang pertama perkenalan warga sekolah. Kita perkenalkan dulu mungkin bagi yang wali murid baru banget ya. Mungkin kalau yang udah punya anak dulu pernah sekolah di sini atau yang masih sekolah di sini pasti tahu ya. Kepala sekolah yakni Haji Muhammad Zaki atau Pak Zaki kita panggil. Kemudian wakil kepala sekolah Ibu Anissa SPDI, operator
Bapak Iksan. Nah, nanti operator ini yang akan bertugas tentang data siswa, kemudian KJP, BPMS atau VIP dan sebagainya, itu berurusan dengan operator. Kemudian bendaharanya Ibu Danila SPDI, di mana Ibu bisa membayar SPP melalui Ibu Danila. Lalu TU Liza Geolita juga menangani tentang pembayaran apapun, ya, bersama Bu Liza. Kemudian wali kelas 1A saya sendiri ya, Ibu Zikro. Wali kelas 1B Ibu Aan atau Ibu Anissa. Kemudian Mapel Fikih atau Kudis Haji Agus Kosasi. Mapel Akidah Akhlak Bu Asia. Mapel Bahasa Inggris dan PBJ Bu Zakia. Keamanan Abdi Manaf. Ini saya sudah sharekan nomor telepon para guru-guru jika memang ada pertanyaan atau hal-hal yang berhubungan dengan mata pelajaran, silakan langsung hubungi ke guru yang bersangkutan. Nah, untuk keamanan Abdi Manaf, kalau misalnya Bapak Ibu selain keamanan dia juga suka ngantar-ngantar anak. Kalau memang Bapak Ibu mungkin anaknya tidak ada yang ngantar, tidak ada yang antar pulang gitu ya, silakan menghubungi Pak Manaf gitu ya. Kalau misalnya lagi gak sempat gitu menjemput anak. Lalu Pak sekolah mau langsung perkenalan dulu kali. Paling atas berarti. Enggak, masih ngapain? Ya, mungkin sebelum kita lanjut ke itu, ke tata tertib, ya, kita persilakan dulu kepada Bapak Zaki untuk memberikan sambutannya. Pada Bapak Zaki kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Enggak lagi ini agak apa namanya pinggangnya kurang enak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu guru sekalian, yang kami hormati, saya sebut Bapak Adlan meskipun ada dua ya. Bapak wali murid sekalian, kami hormati ibu-ibu wali murid kelas 1A dan kelas 1B. Alhamdulillah pada pagi hari ini ibu-ibu menyempatkan waktunya untuk berkumpul di aula Madrasah Baitur Rahman dalam rangka pertemuan pembentukan komite. Pembentukan komite antara komite kelas 1A dan kelas 1B. Mungkin ibu meninggalkan kesibukan di rumahnya untuk sementara, mungkin udah lama ya. Setelah selesai nanti kita cepat-cepat karena kita tahu bahwa ibu-ibu di rumah pada sibuk. Terus kalian, ini kelas 1 ini jumlahnya antara A dan B 52. Kemungkinan apabila kita masih kasih kesempatan ya. Andai kata ada tetangganya yang mau ikut, mau masuk sini, saya terima kasih. Tadi juga ada lagi orang sana, orang Jati itu, saya bilang datang dulu kita cek anaknya. Ya, kemungkinan kalau di sekolah lain nggak pakai di tes segala. Karena begini Bu, pengalaman tahun yang lalu kalau kita hanya ambil begitu aja, nanti ada masalah. Kenapa? Ya akhirnya anak ini yang kita nggak tes bisa menjadi ganggu kelancaran di kelas itu sendiri. Oleh karena itu bukannya sok-sokan ya, maaf ya, karena kita juga pengen cari, bukannya kok gurunya sok banget nggak mau usaha. Memang ya saya udah bilang kalau memang ada macam-macam, ada enaknya, ada nggak enaknya. Jangan kita guru ini selamanya mau yang enaknya aja, nggak mau pusing. Oleh karena itu memang ada tantangan, ya, ada masalah, kita bisa mengatasi nggak? Kalau memang udah enak semua sih nggak masalah, tapi harus ada, ya. Oleh karena itu saya mengharapkan memang ada tetangga atau siapa anak ibu yang masih ingin masuk, kita masih terima karena tahun yang lalu kita menerima keluar satu kelas masuk satu kelas. Sekarang ini keluar 2 kelas
yang ke-6 yang sekarang, yang kemarin 48 anak yang keluar. Maka untuk tahun ini tetap kita nerima 2 kelas, yaitu target kita tadinya 60 lah, targetnya 60. Ya, sekarang baru ada 52, masih ada. Karena apa Bu? Kemarin sudah tak katakan, karena kita nanti di tanggal 29 dan tanggal 30 Agustus kita ada pemeriksaan akreditasi. Ya, akreditasi. Karena apa? Kita kan status kita, akreditasi kita nilai kan A. Ya, A. Kalau nih turun nilainya kita khawatir gitu. Oleh karena itu dari sekarang udah sibuk-sibuk. Tolong aja doain ya itu ibu-ibu wali murid. Kalau diminta merapikan atau apa, bantu ya untuk guru kita kerja. Ini nilainya. Ya, karena apa? Kalau nilai C kita nggak bisa mengadakan ujian sendiri, kita mesti buka kelas lain. Kalau nilai B kemarin ada cerita katanya. Wali murid kita yang lalu, kalau nilai B, misalnya kelas 6 ya, nilai kita 8. Kalau sekolah nilai B, nanti misalnya yang kedua dikurangi lagi katanya. Saya juga nggak, karena itu yang ngomong wali murid yang memasukkan anaknya. Orang itu, tolong dah, sama-sama kita doain bagi guru kesehatannya supaya nilai yang A ini kita dapat pertahankan. Yaitu kemarin nilai kan 91. Ya, nilainya 91. Karena apa? Tahun ini minimal untuk A 91 nilainya. Mudah-mudahan doain guru kepala sekolah sekalian agar dapat mengatasi hal-hal yang cukup rumit. Kenapa? Semua diperiksa, baik dari segi PC-nya, administrasinya, pengolahannya itu diperiksa. Ya, kalau sedikit kurang mudah-mudahan kagak. Ya, jadi kita mempertahankan, setidaknya mempertahankan nilai A. Kalau nilai A kita dapat melaksanakan ujian sendiri, nggak ada pengurangan nilai. Oleh karena itu, tolonglah doain kerjasamanya antara wali murid, guru-guru dan kepala sekolah sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Guru Merpati yang telah memperkenalkan diri sekaligus memberikan sambutannya. Langsung saja ya Bu, kita paparkan tentang peraturan dan tata tertib Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahman. Sebenarnya di sini sudah ada ya secara detail, tapi saya ingin menjelaskan sedikit. Ini saya buat PowerPoint-nya secara global aja, Ibu sambil menjelaskan. Nah, yang pertama tata tertib sekolah yaitu waktu belajar. Kita bel masuk itu jam 6.45 sudah masuk. Oleh karena itu siswa diharapkan sudah sampai di sekolah itu paling pagi jam 6:30 lah, paling 6:30, 5 menit sebelum bel berbunyi ya. Nah, selama 15 menit sebelum jam 7, selama 15 menit kita biasanya doa pembuka dan tadarus dulu, hafalan. Jadi hafalan anak-anak. Itu sampai jam 7. Lalu kita langsung belajar sampai bel pulang. Nah, bel pulang ini disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang sudah diinfokan oleh kelasnya masing-masing. Itu masalah waktu belajar ya. Kita belajarnya memang untuk kelas 1 masih jam 10:30 ya Bu ya. Kalau dulu sebelum Covid, kita normalnya itu 11:30 baru pulang. Untuk kelas 1, kelas 2. Sementara kelas 3 sampai kelas 6 itu sebelum Covid itu normalnya jam 11:30 atau jam 2 kurang. Ya, sekarang masih jam 11:30 ya. Insya Allah kedepannya sudah mulai normal lagi ya Bu ya. Jadi Amin. materinya sudah bisa disampaikan dengan baik gitu. Itu masalah waktu belajar. Yang kedua, proses belajar mengajar. Setiap siswa wajib mengikuti proses pembelajaran sesuai jadwal. Untuk di kelas, biasanya guru juga membuat aturan. Bagi yang mau izin ke toilet, bagi yang mau keluar kelas, biasanya saya suruh izin dulu ke gurunya ya. Bu, saya izin Bu, sudah diajarkan itu di kelas ya, sudah diterangkan ke anak-anak tentang kalau mau keluar itu harus izin. Kemudian setiap siswa membawa alat tulis sendiri
lengkap ya Bu. Saya memang tidak membiasakan atau tidak menanamkan anak tuh terbiasa untuk meminjam. Jangan dibiasakan ya Bu. Oke. Jadi anak harus membawa alat tulis sendiri lengkap. Ya, kalau untuk anak kelas 1 paling pensil, rautan, sama penghapus. Itu harus lengkap Bu. Jangan pensil juga sama penghapus, rautannya nggak ada. Ketika pensilnya patah, pasti minjem kan sama temennya. Waktu yang namanya anak-anak kalau udah minjem suka nggak kembaliin atau gimana ya, nanti hilang, temennya nangis kayak gitu ya Bu. Jadi tolong dilengkapi alat tulisnya ya. Dan pensilnya itu jangan cuma satu. Kalau patah nungguin dulu meraut, jadi habis gitu dia bukan merautin Pak. Jadi kalau patah ada gantinya, minimal 2 dibawa ya Bu, minimal 2. Kalau 3, 5 itu bagus banget ya, berarti dia koleksi pensil. Mubazir. Gitu ya, jadi setiap siswa bawa alat tulis sendiri itu lengkap ya. Kemudian yang C, siswa wajib memiliki buku tulis sesuai mata pelajaran. Nah, buku tulis ini saya udah bilang anak-anak, buku tulisnya nggak boleh telanjang, saya bilang harus pakai baju, disampul dan disampul coklat dan disampul plastik, biar rapi Bu ya. Nah, seperti kayak gini nih Bu, tuh rapi kan. Kalau disampul plastik, disampul coklat, lalu dikasih nama, jangan lupa ya. Nanti kalau nggak dikasih nama tukar-tukar, atau kadang-kadang anak-anak nggak mau ngakuin buku siapa nih, nggak tahu gitu ya. Tulisannya ada kadang nggak dikenalin ya. Nah, itu namanya anak-anak satu begitu Bu gitu, ya. Jadi tolong diberi nama, disampul ya. Nah, sementara pelajaran untuk kelas 1 itu ada 12 ya. Sudah saya infokan kan gitu. Ada 12 mata pelajaran dan semuanya buku tulis itu satu-satu Bu, jangan dicampur aduk ya, jangan gaduh-gaduh. Karena gini, kalau misalnya kita beda guru, buku tulis, buku fikih, buku bahasa Arab dicampur. Sementara misalnya ketika tugas fikih sama Pak Agus dikumpulin bukunya, nanti saya bahasa Arab nggak punya lagi buku bahasa Arab karena dikumpulin sama Pak Agus Bu, bahasa Arab dicampur sama buku fikih kayak gitu ya Bu ya. Jadi tolong dipisah setiap mata pelajaran itu untuk masalah buku. Kemudian siswa wajib memiliki buku paket ya. Udah punya semua nih belum Bu buku paketnya? Alhamdulillah. Udah ya. Biasanya sekolah kan kita nyediain, bisa beli di sekolah. Kemudian jangan lupa juga buku paket itu diberi nama juga ya, di depan atau di dalamnya, pokoknya harus ada nama identitas. Kenapa? Benar-benar Bu, kalau anak-anak nggak mau ngakuin kalau bukunya nggak ada namanya ya, padahal itu buku dia tapi nggak benar-benar nggak mau ngaku. Mungkin entah karena mereka juga takut diomelin kali, kalau nanti sih nggak diomelin apa gitu kali, padahal kayak Bu siapa nanti hilang dong bukunya kalau nggak ada yang ngaku ini gitu kan, nggak punya jadinya gitu. Saya udah kadang-kadang saya suruh namain. Kemudian setiap siswa itu membawa Al-Quran atau juz amma setiap hari. Nah, kalau untuk kelas 1, 2, dan 3 mungkin juz amma ya Bu ya. Gitu. Kita tadarusnya masih juz 30. Sementara untuk kelas atas biasanya suruh bawa Al-Quran. Jadi kelas atas harus bawa Al-Quran. Walaupun memang anak-anak untuk bahasa Arabnya itu tidak bisa baca Quran, belum ada yang masih kan. Tapi kita dibiasakan Bu. Jadi dibiasakan kalau misalnya dia melihat ayat demi ayat, walaupun cuma dengerin, ngapalin, tapi tak tahu dia nanti lama-lama bisa gitu kan. Oh ini bacanya kayak gini, tulisannya kayak gini gitu. Jadi dibiasakan aja untuk membawa juz amma. Lanjut, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Semuanya pada turun dulu kalau waktunya upacara. Kenapa kita 2 minggu sekali? Karena kita bergantian dengan SMP. Satu lapangan Bu, ada 3 instansi di sini. Jadi kita bergantian ya. Ya, besok SMP, besok MI, besok SMP gitu. Nanti diinfokan lagi. Lalu program hafalan untuk kelas 1 adalah Quran surat An-Naba ya. Ayat juz 30. Yang paling panjang Bu ada 40 ayat. Biasanya kalau di TK itu dari Anas sampai ada yang Alfil, ada yang macam-macam ya, tergantung TK-TK-nya ya, program hafalannya. Nah, kalau di sini kita mulai dari juz 30 ini dari An-Naba. Tapi kita programnya itu secara nyicil Bu. Seminggu 5 ayat, seminggu 5 ayat. Nanti setiap itu anak-anak setoran. Bu, saya sudah hafal, setoran ke wali kelasnya gitu. 5 ayat, 5 ayat. Makanya setiap tadarus itu
kita cocok terus tuh hafalannya. Jadi tolong nanti dibantu ya Bu ya. Kalau misalnya hafalan itu paling nggak sering didengarkan, mau kan melalui apa? HP bisa, jangan disuruh main game mulu. Pokoknya hafalan atau bacaan surat An-Naml itu didengerin. Ya, sebagian besar nih kalau saya dengerin banyak yang udah bisa. Ya, mungkin ada di rumah juga diajarkan juga. Ada yang udah hafal sampai 40 ayat. Itu bagus tuh ya. Itu surat An-Naba. Nanti kita juga ada tes sebelum pengambilan rapot PTS, sebelum pengambilan rapot PAS itu ada tes hafalan surat pendek ya. Terus atau surat 30 itu ada hafalannya. Selanjutnya kalau untuk surat An-Nas sampai At-Takasur itu pengulangan Bu. Kita harus pengulangan biar dia tidak lupa yang sudah diajarkan di TK-nya. Karena kita sholat juga kan anak-anak bacanya sholat tadi gitu ya. Nah itu biar nggak lupa, jadi tetap diulang-ulang. Itu saya biasanya kalau hari Senin sampai Kamis itu program An-Naba. Hari Jumat biasanya saya tuh pengulangan dari An-Nas sampai At-Takasur. Itu ya hafalannya terus seperti itu setiap harinya. Lalu setiap hari Jumat siswa dianjurkan membawa uang infak. Ya, uang infak itu seikhlasnya Bu. Ya kalau lebih besar itu lebih baik karena mungkin pahalanya insya Allah begini ya Bu ya. Gitu ya. Infak itu untuk keperluan kemaslahatan umat ya, seperti itu. Buat apapun yang penting untuk kemaslahatan umat. Kemudian pengaturan denah kelas atau tempat duduk itu akan kita rolling per bulan. Bukan per minggu, kan ada juga yang maunya per minggu. Kalau per minggu kita rolling terus kan kita harus Capean. kelas. Kalau denah kelas per minggu kita nulis lagi ganti lagi orang-orangnya. Jadi kita harus buat denah itu per bulan ya Bu ya, denah kelasnya. Insya Allah anak-anak tuh bisa merasakan duduk di depan, di belakang, di tengah. Insya Allah seperti itu. Gitu. Jadi di rolling terus ya. Jadi nggak ada yang Bu main senangnya aja memindah-mindahin anak gitu enggak ya. Kita juga harus punya aturan gitu untuk di kelas. Seperti itu. Jadi harus diikuti aturannya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga adalah seragam. Sudah dapat semua belum seragamnya? Sudah, Ada alhamdulillah. enggak ada belum? Memang mohon maaf ya karena dari konveksinya mereka di sana katanya penuh, pesanan penuh, jadi agak terlambat untuk datang atau nganterin seragam yang sudah kita pesan. Jadi ada yang belum dapat ya Bu ya, karena ukurannya belum ada. Ya, kita baru pesan, hanya terlambat untuk datang. Sudah tahu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nanti tinggal dibaca aja ya Bu ya. Oke. Nah, plus atribut lengkap itu, tolong atribut maksudnya dasi, badge, logo itu harus ditempel Bu. Kadang-kadang ada anak yang kemejanya masih polos. Saya tanya, anak mana nih? Saya kadang-kadang kayak gitu. Kalau anak sekolah ini kok nggak ada logonya, Imahitul Rahman mana nih? Anak mana nih? Saya suka bercanda kayak gitu kadang-kadang. Ya, jadi tolong ditempel badge-nya, logonya, kemudian dasi, lalu topi, pokoknya semua sampai sabuk pun kan kita sudah sediakan ya Bu ya. Kalau biar rapi, gitu, biar anak kita rapi kan gitu. Tujuan kita. Nah, lalu sepatunya itu harus hitam ya Bu, jangan warna-warni. Gitu ya. Sepatunya harus hitam, memakai kaos kaki, itu biar rapi juga. Lalu untuk seragam olahraga itu disesuaikan dengan jadwal. Ya, biasanya kita akan infokan, misalnya besok kita giliran olahraga, gitu, giliran praktek di lapangan. Memang kan PJOK itu tidak hanya praktek, ada materinya Bu. Di kita juga ada materinya. Jadi kadang-kadang kita gantian aja. Hari ini praktek, besok materi gitu. Kita praktek lagi materi, tergantung sikon juga sih ya. Gitu. Jadi nanti kita kasih infokan di WA dulu. Untuk atribut itu dianjurkan diberi nama siswa. Topi, terutama untuk putra nih Bu. Topi, dasi, itu kan sering dicopot-copot ya sama anak-anaknya. Kadang topi dilempar sana, dilempar sini, mereka bercanda. Lalu hilang. Kalau ada namanya kan gampang. Kita lihat namanya aja, oh punya dia gitu kan, punya si A, punya si B. Tapi kalau nggak ada namanya, udah nggak ada lagi, hilang. Maka orang tuanya harus beli lagi. Jadi beri nama Ibu, pakai spidol aja, topi di dalam apa? Di dalam kan gitu ada bisa ya, kasih nama. Lalu dasi juga kasih nama di belakangnya. Dasi juga copot-copot di dalam di
dibuka gitu sama anak-anak. Jadi tolong dikasih nama, topi dan dasi, terutama itu ya Bu ya. Nah, biar nggak hilang, biar rencana niatnya gitu, biar nggak hilang. Lanjut kehadiran. Kehadiran itu minimal 80% dari total hari efektif selama 1 semester. Nah, jika tidak masuk sekolah karena izin, sakit, atau hal lain, wajib memberikan informasi kepada wali kelas via SMS atau WA. Ya Bu, jika tidak ada kabar, maka absensi siswa akan ditulis alfa. Tolong kasih kabarnya jangan besok Bu, anak sakit hari ini. Langsung kasih kabar. Berapa lama sih kita nulis WA ya? Bu, ini sakit izin. Itu ya, mohon maaf tidak bisa masuk sekolah. Cuman gitu doang ya. Kadang-kadang ada juga yang sampai besok. Bu, maaf ya kemarin itu sakit si A. Lah, kenapa baru sekarang saya udah tulis apa? Saya bilang, saya punya aturan. Kalau hari itu tidak ada kabar, nah saya tetap nulis apa. Kalau misalnya besok balik kabar, tetap saya apa di situ gitu ya. Jadi harusnya dikabari pada saat anak itu tidak masuk. Terus jika siswa sakit selama 3 hari berturut-turut, nanti pas masuk harus disertakan surat dokter, ya Bu, sertakan surat dokter. Lanjut, jika siswa tidak hadir selama 1 bulan berturut-turut tanpa ada kabar dari orang tua, maka siswa tersebut kami anggap telah mengundurkan diri. Orang tuanya nggak ngabarin, anak tuh nggak masuk-masuk, kita telepon juga kadang nggak nyambung atau gimana, itu kami anggap mengundurkan diri dari MI Baitul Rahman. Gitu ya, anak tanpa kabar. Yang kelima, mengenai kerapihan dan kebersihan. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan diri, pakaian, alat tulis, dan kebersihan kelas. Biasanya kebersihan kelas itu kita bentuk regu piket, ya. Kalau untuk kelas 1 memang regu piketnya itu tidak menyapu dan ngepel, enggak. Kalau kelas 1 enggak seperti itu ya Bu. Jadi kalau piket kelas 1 mungkin tugasnya ngaku siapa nih gitu. Oh, gitu. Atau bantu guru membawakan buku-buku yang mau dinilai ke kantor. Itu tugasnya gitu aja. Berat. Kalau kelas atas mungkin ada juga tugasnya ngepel nyapu. Kalau kelas atas seperti itu ya. Misalnya pulang sekolah harus ngepel dulu, nyapu dulu. Belajar menjaga kebersihan diri, kebersihan kelas, kebersihan lingkungan, seperti itu ya Bu ya. Itu kita bentuk dulu piket nanti. Nah, saya juga belum tulis ke bentuk kelas 1 ini. Lalu setiap siswa wajib memotong kuku, jari tangan, dan kaki yang akan diperiksa setiap hari Senin. Mungkin yang diperiksa ya jari tangan mewakili aja Bu. Karena kalau mau meriksa kuku kaki harus buka buka kaki. sepatu, ribet lagi lalu makan waktu ya. Pastinya kalau potong kuku jari tangan, kuku kaki pasti potong juga kan? Iya. Nah, kayak gitu deh. Jadi mewakili jari tangan aja. Kalau jari tangannya hitam-hitam, pasti kakinya juga pasti hitam-hitam. Gitu ya kan? Iya, jadi tolong. Insya Allah setiap upacara biasanya suka sebelum kelas diperiksa dulu. Ayo, punya tangannya di tangan. Nah, sobat masuk. Yang masih hitam ditabuk-tabukin tangannya kayak gitu ya. Kita belajar menjaga seperti itu. Lalu khusus untuk putra, potongan rambut juga harus sesuai, pantas dan sopan. Jangan Bu, kalau misalnya nyukur anak itu digaya-gayain, ya di model-modelin, entah ada diapain gitu, ya. Jangan dibiasakan gitu ya. Jadi untuk anak-anak kelas 1 sekarang dari Adini harus yang pantas saja untuk sekolah gitu kan, yang pantas saja sewajarnya. Jadi jangan kalau udah gondrong cukur gitu Bu ya. Kadang-kadang guru juga suka udah langsung negur kalau anaknya gondrong gitu yang putra nih. Lalu larangan-larangan. Nah, dilarang. Mungkin bisa baca nanti. Dilarang meninggalkan kelas tanpa seizin guru. Dilarang lalai dalam menjalankan tugas. Karena kelas 1 ini masih pengawasan orang tua. Jadi ditanya yang harus aktif. Ya, ada PR enggak? Gitu. Kerjakan gitu. Kalau kelas atas kan sudah bisa mandiri, sudah dilepas gitu ya. Jadi orang tuanya ikut aktif nih. Dilarang memakai perhiasan yang colok. Kadang anaknya sekali pakai emas gak Bu? Cincin, gelang, gelang emas gitu pokoknya. Kalung emas jangan ya Bu ya. Jangan memakai perhiasan colok karena itu mengundang kejahatan. Lalu dibiasakan memakai kutek gitu ya. Jangan biasain Bu ya, memakai kutek.
Terus dilarang memakai pakaian tidak sopan baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan luar. Terus dilarang membawa mainan. Nah, periksa juga Bu kalau mau misalnya mau sekolah anak-anak, ada mainan nggak di dalam tas ya? Ya. Karena kalau kita tahu tiap saat belajar dia mainan, itu mainannya akan disita, ya Bu ya. Nah, kadang-kadang kebalik, ya, mainan disita biar nggak terbiasa mereka membawa mainan ke sekolah. Karena gini Bu, menghindari kalau mainan itu rusak, hilang atau gimana kan anaknya nanti nangis, jadi begitu berebutan sama temannya seperti itu ya, menghindari hal-hal seperti itu. Dilarang membawa HP. Nah tuh anak-anak tuh bawa HP dilarang, gadget, laptop dan barang elektronik lainnya. Kemudian dilarang membawa senjata tajam atau alat yang bisa membahayakan orang lain ya. Misalnya apa tuh yang tajam-tajam itu dibawa. Lalu dilarang merusak sarana dan prasarana sekolah, dilarang membuat keributan, kegaduhan atau perkelahian baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nanti tinggal baca lagi. Yang 7 sanksi-sanksi. Nah di situ di sini mungkin bacanya larangan-larangan Bu ya, tapi sebenarnya itu sanksi-sanksi. Tipu dan larangan-larangan. Padahal itu sanksi-sanksi. Untuk siswa yang melanggar aturan itu ada beberapa tahapan, ya. Ada beberapa tahapan sanksi. Nggak langsung dikeluarin enggak. Jadi bertahap Bu. Ya, pertama diberi peringatan secara lisan, diberi hukuman yang bersifat mendidik. Kemudian dia melanggar lagi, diberi peringatan secara tertulis. Pelanggarannya lebih berat lagi, kita panggil orang tua atau walinya. Lebih berat dipulangkan atau diskors sesuai waktu yang ditetapkan. Yang lebih parah lagi kalau sudah benar-benar nggak bisa ditolerir, dikeluarkan atau diberhentikan dari sekolah. Alhamdulillah kalau di MI Baitur Rahman paling cuma sanksi dari 1 sampai 3 aja Bu, dan nomor 3 aja jarang ya. Alhamdulillah, jadi tidak ada pelanggaran yang berat gitu yang dilakukan oleh anak-anak kita gitu ya Bu ya. Lalu rencana program sekolah atau program semester 1 yang diadakan di sekolah. Di sini memang tidak ada ya Bu, jadi tata sudah ya, tadi sudah dipaparkan. Yang pertama adalah pada tanggal 30 Juli kan libur ya, tahun baru Islam. Rencana kita adakan kegiatan pawai, tapi nanti informasinya akan bisa ya Bu ya, kepastiannya kapan gitu. Nah untuk 17 Agustus juga ada kegiatan lomba. Untuk tanggalnya juga akan diinformasikan. 26 September sampai 4 Oktober itu sudah ada kegiatan PTS semester ganjil. Apa sih PTS? Penilaian tengah semester. Tuh ya. Jadi selama setengah semester kita sudah belajar apa, anak-anak sudah kita kasih materi apa, lalu kita adakan ujian atau tes. Lalu tanggal 8 Oktober itu kan ada kelahiran Nabi Muhammad atau bulan Maulid ya Bu, tanggal 8 Oktober. Itu juga kita insya Allah ada kegiatan Maulid. Untuk tanggal pastinya kita informasikan kemudian. Tanggal 21 Oktober 2022 kita adakan pembagian rapot PTS. Itu rapot PTS. Tanggal 28 November sampai 6 Desember ada kegiatan PAS. Nah, PAS lain lagi. Kalau tadi PTS pertengahan, sekarang PAS akhir ya. Penilaian akhir semester. Ini semester ganjil ya. Insya Allah itu tanggal 28 Oktober sampai 6 Desember. Kemudian tanggal 7 sampai 9 Desember itu ada kegiatan susulan atau remedial bagi siswa yang nilainya di bawah KKM, kriteria ketuntasan minimal ya. Itu ada di bawah KKM, kita adakan remedial biar nilainya lebih baik lagi gitu ya. Makanya di push terus tuh di rumah untuk belajarnya. Kemudian tanggal 12 Desember insya Allah ya kita adakan study tour kelas 1 sampai 6. Nah, nanti informasinya juga menyusul Bu, informasi lengkapnya ya. Kemana tujuannya itu akan kita informasikan lagi. Lanjut tanggal 22 Desember itu pembagian raport PAS. Setelah itu kita libur semester ganjil ya, sampai awal Januari baru kita masuk tahap semester 2.
Nah, mulai bulan Agustus besok kan ada yang nanya juga nih, ngadain tabungan nggak? Gitu ya. Karena dulu sebelum COVID kita ngadain tabungan, ya Bu ya. Nah, insya Allah kita rencana juga ngadain tahun ini dan akan dibagikan buku tabungannya nanti ya atau besok gitu. Sebenarnya sudah siap nih. Mungkin insya Allah nanti ya kita ada bagikan buku tabungan. Dan mulai nabungnya kapan? Bulan Agustus, awal Agustus hari Senin ya Bu ya. Tanggal 1 itu hari Senin. Itu kita sudah mulai menabung. Nabung yang banyak Bu. Ya kan kita ngambilnya enak kalau udah tinggal ngambil uang. Lagi nabungannya banyak tabungan tuh. Nabungnya enggak itu. Nanti SPP juga akan dibagikan bersama dengan tabungan ya Bu, buku tabungannya. Ya untuk bulan Agustus, SPP bulan Agustus. Ini ya, ini jadi bisa tentatif Bu ya. Nah, kalaupun ada perubahan nanti akan diinformasikan. Ini rencana kita gitu ya. Lanjut, perlu adanya kerjasama orang tua dan guru. Ya, yang pertama memang biasanya setiap kelas itu akan membentuk korlas, koordinator kelas atau komite kelas. Nah, komite kelas itu biasanya terdiri dari 3 orang, minimal 2, ya, 3 orang. Ada ketua, sekretaris dan bendahara. Nanti Ibu pilih sendiri ya, masing-masing kelas tuh ada 1A, 1B, itu pilih koordinatornya siapa. Kita memang kalau bisa yang tidak dinas di luar Bu, maksudnya yang benar-benar sibuk gitu kan nggak bisa. Aktif tapi mungkin tidak terlalu sibuk ya di luar, dan orangnya yang aktif untuk mau warawiri ke sekolah gitu, seperti itu aja gitu, walaupun tidak harus setiap hari warawirinya, nanti dia aktif aja untuk memberikan informasi gitu ya. Nah, tugasnya yang pertama adalah memberikan informasi tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan kegiatan sekolah. Itu tugas komite kelas ya. Informasinya bisa melalui WA group, misalnya tentang KJP. Biasanya kan koordinasinya KJP itu antara operator dan korlas. Jadi guru nggak tahu itu kalau masalah KJP, ya. Jadi masalah KJP yang diundang oleh Pak Ihsan adalah korlas. Jadi yang tahu antara Pak Ihsan sama korlas saja. Jadi infonya itu tanyakan ke korlas, ya, komite kelas masalah KJP. Kemudian tentang hal-hal yang berkaitan dengan sekolah itu memang korlas ya, ketuanya nanti yang akan memberikan informasi. Lalu memberikan informasi juga tentang keuangan kas kelas. Nanti setiap korlas itu menentukan berapa uang kas yang harus dikeluarkan wajib ya per bulannya. Ada 10.000 mungkin, ketentuannya kesepakatan ya setiap korlas. Mungkin 10.000 per bulan kita tentukan uang kas di kelas. Mungkin juga misalnya 15.000. Nah, itu ya. Itu yang ditentukan bersama-sama aja. Lalu membantu komite itu membantu memenuhi kebutuhan kelas. Kebutuhan kelas itu seperti tisu, Bu. Tisu setiap kelas itu wajib. Apalagi anak kelas 1. Ya, yang masih ingusan, yang suka keringetan, yang habis makan rebet lah istilahnya ya. Nah, itu perlu tisu, ya. Makanya tisu itu wajib ada di kelas. Nah, nanti saya infokan ke komite, ke ketua komitenya, Bu, tisunya habis. Nah, tolong dibeliin ya. Itu nanti ada pengeluarannya, Bu. Selalu ada laporannya. Dan saya juga minta nanti ketuanya harus melaporkan ke Wankas setiap bulan. Ya, setiap bulan. Itu masalah Wankas, selalu membantu kebutuhan kelas seperti tisu tadi. Kadang-kadang juga kalau kita membuat praktek di kelas, itu suka kita minta bantuan memakai uang kas. Misalnya membeli piring-piringan kertas. Itu kan kalau setiap masing-masing anak kalau piringan kertas nggak bisa satu belinya ya Bu. Jadi satu bungkus itu kan isi 12 gitu. Nah, makanya kadang-kadang saya suruh komite aja yang beli. Jadi pakai uang kas gitu ya. Itu seperti itu kebutuhan kelas. Kadang membeli alat kebersihan, misalnya keboceng. Hilang gitu ya, sekedar untuk bersih-bersih aja meja-mejanya. Anak-anak suruh seperti itu, bersih-bersih meja gitu. Nanti pakai uang kas. Ya, lanjut. Setiap OTU itu diharapkan menciptakan yang tadi ya, menciptakan kepedulian terhadap sesama. Maksudnya apa Bu? Kalau misalnya di dalam kelas ada anak yang sakit, ya
sakit 3 hari bahkan sampai 5 hari, itu sakitnya nggak masuk, itu saya pasti infokan tolong jenguk gitu ya, mewakili kelasnya masing-masing. Nah, itu kepedulian ya. Kalau misalnya ada siswa yang terkena musibah kebakaran ya, atau musibah apapun, kebanjiran, nah kita juga boleh ikut membantu. Jadi setiap kelas itu menginformasikan, yuk kita bantu berapa aja seikhlasnya, itu nanti dikumpulin gitu ya Bu ya. Nah, kita jenguk rumahnya, kita kunjungi rumahnya, mewakili aja gitu, siapa yang bisa ikut mewakili, itu menciptakan kepedulian. Lalu yang kedua, setiap waktu diharapkan bisa bekerja sama dalam membimbing putra-putrinya belajar di rumah. Kalau kelas 1 kan pastinya ada aja yang belum bisa baca tulis, ya. Jangan dilepas Bu, maksudnya jangan serahin aja ke sekolah, ke gurunya. Gitu. Kenapa? Karena alokasi waktu di sekolah itu sedikit, ya. Udah gitu anak yang kita pegang kan nggak cuma 1-2, puluhan anak ya Bu ya. Jadi waktu sedikit, kemudian yang kita pegang banyak anak, itu nggak mungkin kita satu persatu baca tulis tuh dilesin satu-satu, enggak ya. Jadi tolong dibantu juga di rumah, karena waktu yang terbanyak itu adalah di rumah. Disempatkan ya Bu, walaupun ibu dan bapak itu sibuk bekerja, ya paling enggak ada meluangkan waktunya sedikit untuk mengajarkan putra putrinya. Kalau nggak bisa banget, cetak dia guru les gitu, misalnya cari guru les kayak gitu ya Bu. Diusahakan biar anak bisa baca tulis. Insya Allah kalau kita ada waktu juga, kita ada jam tambahan kalau bagi anak yang tidak bisa baca tulis. Tapi kan juga nggak lama, nggak panjang waktunya. Dan itu anaknya juga les banyak juga gitu ya Bu. Jadi mohon kerjasama untuk membantu kami membimbing putra putrinya belajar di rumah. Lanjut, waktu dilarang berada di area kelas atau sekolah pada saat proses belajar mengajar langsung. Jadi ketika waktu sedang ngantar, ya udah pulang gitu, serahin ke sekolah. Insya Allah ya Bu ya. Nah, mereka jadi lebih mandiri. Lanjut, waktu wajib memakai pakaian muslimah saat berada di lingkungan sekolah. Ini saya percaya nih, waktu sekarang udah pakai pakaian muslimah saat. Sebab begini Bu, kadang-kadang jemput anaknya, orang tuanya itu pakai pakaiannya Hawaii celananya, kemudian nggak pakai jilbab, pakai kaos tangan pendek. Padahal anaknya itu pakai jilbab kan sekolah di sini. Jangan kalah Bu ya sama anaknya. Kalau pakai jilbab, emaknya enggak gitu. Jadi tolong ya, disesuaikan dengan lingkungan ya. Jadi kalau ke sini usahakan memakai pakaian muslimah. Lanjut, wajib menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sesama orang tua. Ya Bu. Ini kenapa ini poin kelima ini sebenarnya sangat penting nih kalau menurut saya. Ya Bu ya. Gini, mungkin saya sedikit ingin memberikan pemahaman yang enggak cuma, bukan berarti saya mau mengajarkan ibu-ibu juga, tapi saya juga masih belajar ya, dimana dari pengalaman saya menjadi wali kelas 1 selama 10 tahun nih Bu, megang kelas 1 ada aja gitu kan ya. Berarti kita ini harus tahu atau belajar tentang dunia anak ya. Kita harus banyak belajar tentang psikologi anak, kita harus banyak belajar tentang karakter anak yang bermacam-macam. Nah, dimana kalau anak-anak itu kan ingin senang bereksplorasi, ingin mencoba-coba, gitu ya. Rasa keingintahuan itu sangat kuat, tapi mereka belum paham batasan-batasan baik dan buruknya. Mereka belum paham bahayanya untuk dirinya maupun untuk orang lain. Mereka belum paham Bu. Jadi mereka bertindak tanduk sesuai keinginan mereka aja, gitu ya. Nah, sementara guru itu kan pengawasannya terbatas ya Bu. Maksudnya kita megang puluhan anak, kadang kita lagi nulis, kadang kita lagi koreksi, ada aja anak yang nangis, kayak gitu. Misalnya ada suatu kasus, lagi nulis di papan tulis, tiba-tiba di belakang ada yang nangis. Maksudnya saya taranin kan, kenapa?
tangannya berdarah. Astagfirullah. Ditusuk pensil sama temennya. Sebenarnya mereka bercanda ya Bu, ditusuk pensil. Lalu kita handle tuh anak, kita obatin, kita bersihin tuh darah yang berdarah itu, lukanya kita bersihin. Tinggal baru banget kita itu handle. Di sana ada nangis lagi. Nangis lagi kenapa? Perutnya ditonjok katanya sama temennya. Seperti itu Bu ya. Kalau kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi, tapi kita terbatas juga, mohon maaf gitu. Mempunyai keterbatasan untuk mengawasi semua anak. Kayak gitu ya Bu. Jadi tolong ketika sudah kita handle, mereka minta maaf, sudah saling maafkan, suruh maafkan, saling maafkan. Mereka kan sudah mulai bergaul lagi, sudah mulai bercanda lagi. Nah, pulang-pulang anak ngadu sama orang tuanya. Tadi ini kenapa berdarah? Tadi digituin sama si A gitu. Emaknya marah, nggak terima gitu kan. Nah langsung japri orang tua temannya, orang tua si A misalnya. Japri nggak menerima, katanya anaknya digituin. Nah yang orang tua si A juga marah juga dong, anaknya disalahin. Nah akhirnya tuh masing-masing orang tua selek Bu. Padahal mereka kan nggak melihat kejadiannya, ya kan? Mereka tidak konfirmasi ke wali kelas. Bu gimana kejadiannya? Nggak begitu, langsung main japri-japrian. Nah, itu yang saya nggak pengen. Ya, jadi tolong tanyakan dulu ke wali kelasnya. Itu kalau misalnya, Bu gimana kejadiannya? Begitu ya, jadi pastinya seperti apa. Dan serahkan aja supaya itu ke kelas, ke sekolah, ke pihak sekolah, karena kejadiannya di sekolah. Insya Allah Bu, semampu kami handle, kami tangani, kayak gitu. Ya Bu, jadi anaknya udah bayan, emaknya marahannya sebulan. Anaknya padahal nggak pada main lagi, kan? Anak-anak ya Bu ya. Jadi emaknya marahan sebulan. Di sekolah nggak ada lebaran, jadi gitu. Kalau dijaga keharmonisan antara sesama orang tua. Ada lagi orang tua yang membela, ya kesannya membela anaknya gini. Anak saya kan Bu baik banget di rumah, nurut sama saya, nggak pernah neko-neko, dan selalu di rumah tuh nggak pernah nakal, misalnya kayak gitu ya. Beda Bu, di sekolah lingkungan rumah dan lingkungan sekolah beda. Kalau di lingkungan rumah, anak itu kan hanya sama kakaknya, sama adiknya, sama orang tuanya. Sementara orang tuanya memang mungkin punya aturan, awas kalau nakal, mama cubit kayak gitu ya. Anak takut kan kayak gitu, mungkin ada aturan kayak gitu. Sementara di sekolah, anak itu bermain sama teman-temannya, ya kan? Semua kumpul bersama teman-temannya. Itu kan anak mudah terprovokasi. Anak temannya melakukan ini, ikut-ikutan, kayak gitu ya. Enak nih main ini, padahal di rumah nggak boleh. Ternyata itu ada teman-temannya main ikut-ikutan, kayak gitu ya Bu ya. Jadi misalnya anak saya tuh di rumah nggak begini, kayak gitu. Beda Bu ya. Jadi tolong dipahami seperti itu. Lingkungannya berbeda, gitu Bu. Nah intinya apapun yang terjadi di sekolah, tolong konfirmasi dulu ke wali kelas, ya, ke pihak sekolah. Itu, ya jangan main emosi sendiri-sendiri, gitu ya. Tolong guys seperti itu. Lanjut, setelah itu, ya. Tapi kita berdoa ya Bu, mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga dan dipelihara ya Bu. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti hal yang tidak kita inginkan tuh akan terjadi ya. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya Allah ya. Nah, mungkin sebelum kita langsung ke tanya jawab, itu tadi ya paparan tentang tata tertib, kemudian program sekolah, lalu bagaimana bentuk kerjasama orang tua dan guru, itu sudah saya paparkan. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Aan sebelum kita masuk ke forum tanya jawab. Silakan Bu Aan, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Ya, sebelum ke tanya jawab, ini setelah kita 2 minggu kita mengadakan proses belajar mengajar. Dari saya dan Bu Zikro berkeinginan untuk di kelas 1A dan 1B ini, karena di 1A mohon maaf Bu ya,
banyak yang sudah bisa baca, artinya tidak terbata-bata bacanya. Terus di kelas 1B juga ada, tapi hanya beberapa, ya. Nah, di 1B ini saya ingin pindahkan ke kelas 1A, dan yang di 1A yang bacanya masih belum lancar kami pindahkan ke B supaya proses pembelajaran akan lebih ini lagi, lebih enak lagi belajarnya. Jadi kalau misalnya ada yang tinggi begini, saya bilang, ini gimana ya, saya bilang gitu. Saya lagi cari-cari cara nih, saya bilang gitu. Nah, yang bisa ini bacanya lancar sekali Bu, ada beberapa. Terus yang ini masih BU Bu. Nanti jadi nggak imbang gitu. Jadi supaya ada keseimbangan, ya, yang di kelas 1B saya akan pindahkan ke 1A supaya nanti di berikutnya kita akan lebih enak lagi belajarnya gitu. Gimana yang di 1A sampai 1B, ya? Di 1A ada berapa Bu Zikro? Ini mohon maaf Bu ya, kan kita mau membeda-bedakan, bukan, artinya supaya pembelajaran akan lebih lancar lagi. Apa? Nanti aja. Oh ya udah. Oke. Kalau misalnya apa-apa Bu, kita pindahkan ya. Yang nanti anaknya saya pindahkan ke A, ya, di A ke B, nggak apa-apa ya. Nah, terus nanti kalau misalnya ada memang nggak bisa baca banget, insya Allah kita akan meluangkan waktu sesudah belajar paling 1 jam ya tambahan untuk anak bisa lebih belajar membaca lagi dan menulis lagi, insya Allah ya. Kiranya dari saya seperti itu. Nanti insya Allah akan kita koordinasi lagi ke Bu Zikro, siapa saja yang akan pindah ke A dan siapa yang pindah ke B, Ibu ya. Terima kasih. Ya ibu-ibu, bapak dan ibu, mungkinlah bagi yang ingin bertanya atau belum jelas apa yang sudah dipaparkan, atau bertanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan sekolah atau hal yang berkenaan dengan aturan sekolah, silakan ditanyakan Bu. Ya, siapa yang mau bertanya tunjuk tangan. Ya, ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Saya mamanya Syakira. Mau belajar tentang atribut sekolah. Tentang apa? Atribut sekolah. Atribut. Nah, ini kan hari Senin, saya waktu pendaftaran dapat baju seragam, itu saya nggak tahu untuk putri itu kira-kira dapat dasi atau topi gitu. Karena kan saya lihat putra putri biasanya banyak pakai, tapi nggak tahu ketentuan di sini bagaimana. Kira-kira dapat dasi atau topi enggak? Terus atribut pramukanya untuk perempuan pakai dasi juga atau enggak? Baik Bu, mungkin langsung aja saya jawab ya. Kalau untuk atribut, kita memang sudah tentukan atribut topi dan dasi itu hanya untuk putra. Jadi putri tidak ada topi, tidak ada dasi, karena putri sudah memakai jilbab, gitu ya Bu. Jadi nggak 2 kali gitu. Kalau untuk atribut pramuka juga seperti itu. Kalau dasi itu hanya putra, ya. Yang putri tidak perlu pakai dasi, gitu ya. Jadi kalau untuk ininya sudah tahu ya Bu, atribut pramukanya ditempel di mana gitu, sudah tahu ya. Mungkin sudah ya, tukang jati juga nggak tahu dah, kayaknya biasa ya. Nah itu atribut pramuka ditaruh di mana Bu ini ya, lokasinya, namanya di mana, nama gudegnya di mana, nama anaknya di mana. Nah untuk atribut nama saya tambahkan, nama itu memang belum kita bagikan Bu ya. Nama anak yang bondir itu kan biasanya dapat 3, 2 untuk baju putih, 1 untuk baju pramuka ya. Nah itu memang kita belum koordinasi lagi dengan pihak sana, belum fix datanya atau nama-nama anaknya. Nanti kita pesan dulu, insya Allah kita akan bagikan kalau sudah jadi, gitu ya Bu ya, untuk atribut. Nanti baru jahit lagi di atribut pramuka dan baju putih itu 2. Seperti itu ya Bu ya. Satu lagi boleh? Iya silakan. Saya lihat tadi di anak
remedial PAS. Untuk PTS nya kira-kira ada remedial nggak? Kalau PTS, kira-kira ada remedial nggak? Kalau PTS kita tidak ada remedial Bu. Kalau untuk PTS ya. Jadi karena PTS juga tidak ada libur lagi. Ketika kita mau masuk ketika kita habis pengambilan rapor PTS itu tidak ada libur satu sekolah lagi dan sudah tidak ada remedial lagi. Bayangan doang. Iya. Kalau kelas 1 2 memang tidak ada remedial gitu. Tapi kalau ke kelas atas mungkin kita konfirmasi lagi ya dengan guru kelasnya. Nah kalau untuk PAS kita adakan remedial karena itu kan nilai akhir, nilai akhir semester ya seperti itu. Ada lagi Bu yang ingin bertanya silakan. Saya mamanya Keiza. Ya. Saya mau bertanya pada saat hafalan surat An-Nahl itu dipanggil nggak satu-satu anaknya atau kita yang harus maju yang gurunya? Kalau untuk surat hafalan, kita salahnya dulu. Kalau untuk ya terima kasih. Kalau untuk hafalan surat An-Naba, kalau kita panggil satu-satu memang kadang-kadang anaknya belum hafal. Ya, seperti itu. Kita panggil nih, belum hafal Bu. Kita panggil lagi, belum hafal Bu. Jadi biasanya kita melempar ke anak-anak siapa yang sudah hafal, gitu. Sudah hafal maju ke depan, itu saya kasih nilai. Gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak. Ini Bu, takut gitu loh itu anak-anak gitu. Oh gitu. Kalau nanti yang sudah hafal itu sudah, terus kita misalnya yang hafal 10 orang itu udah hafal, udah maju. Terus pasti ada saya panggil nggak ada yang mau ya. Udah itu baru saya panggil satu-satu. Gitu. Jadi yang pertama yang hafal dulu, yang berani kan kita mau mau belajar untuk keberanian juga gitu. Siapa yang berani ayo hafal duluan gitu. Nanti kalau sudah semua kita panggil lagi ternyata nggak hafal, baru kita musuh ya, baru kita panggil besok harus hafal. Besok saya panggil nih anak 1A, B, C, D itu saya harus hafal. Nanti orang tuanya saya ingatkan lagi di dulu hafalkan ya. Jadi itu ya. Jadi yang pertama itu dulu yang hafal dulu yang maju. Ada lagi? Siapa yang bertanya lagi? Komitenya bukan hanya komite kelas ya, nggak ada komite 1 sampai 6. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Kalau dulu kan ada. Ya Bu Guru. Ya. Ya, saya mamahnya Rizky ya. Ini maaf sambil begini. Akan ada korlas nanti insya Allah. Itu kan korlas berarti komite kelas ya. Kalau dulu kan berbicara dulu ya. Ada komite dari kelas 1 kelas sampai kelas 6. Sekarang masih ada pada bagaimana? Ya, kalau untuk komite sekolah itu masih ada. Masih ada ya. Insya Allah. Karena kita kan COVID dari 2019 sampai sini itu vakum. Jadi tidak ada pertemuan ya Pak. Tidak ada pertemuan. Biasanya komite sekolah setiap bulan ada. Tiap bulan biasanya kita ada rapat ya. Apa saja yang harus disampaikan. Biasanya Pak Sandi juga memberikan majalah ya supaya masukan dari wali murid, terus kita masih dimasukkan lagi ya seperti itu, ada teknik-tekniknya ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita berdoa supaya berikut nggak pakai COVID lagi ya Bu ya. Amin ya Allah. Bisa bertemu seperti ini karena kalau online masya Allah bukan apa maknya repot. Betul. Maknya repot. Nah beri mana? Nah Bu, nih ya, nih halaman segini ya, enak. Ya, aku yang masak belum ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita berdoa supaya Amin. berjalan terus pelajaran kita lebih full lagi. Amin. 12. Insya Allah kalau misalnya full untuk kelas 3, 4, 5, 6 insya Allah sampai jam 2 baru pulang ya. Karena kita zuhur sholat berjamaah dulu. Kita biasakan untuk sholat berjamaah supaya anak pulang udah sholat tinggal makan lagi ada di rumah ya. Memang udah bawa bekal, tapi bekalnya tadi jam 9 ya, jam 12 udah lapar lagi dia ya. Yes. Dan ada Siap. lagi. Udah, terima kasih. Oh iya. Ya, ini info juga biasanya komite sekolah kita ada biaya
setahun Bu. Ya, Setahun. 50.000 Setahun 50.000. Iya. Nggak pernah naik. Ya. Kalian naik 100.000 itu 51.000 ya. Ini nggak pernah naik bertahun-tahun Bu. Dari awal sampai sekarang nggak pernah naik. Iya, 50.000 dari dulu. Naik juga dia. Ya, tetap setahun 50.000. Tapi kadang-kadang susah banget. Dah. Ada 50.000 ya. Anak aja jajan 10.000 doang. Ya, ya mudah-mudahan untuk kedepannya ya insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ya. Ada lagi Bu ya, setengah 9 karena mau kali dia masak apa ya. Ada lagi sudah Ibu udah tahu semua. Insya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Mas Zaki ada lagi? Sudah? Ya. Ya, bisa dulu dong. Ya. Terima kasih semuanya ibu-ibu yang udah datang. Mohon maaf ya, dikasih airnya doang ya. Mohon maaf banget. Ya, yuk kita tutup acara kita ini ya dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan ya, apa yang sudah kita rencanakan insya Allah berjalan dengan baik, berjalan dengan mudah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan barokahnya suratul Fatihah Allah terima. Ya. Al-hadini wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafiran mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma bil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair. Amin ya Allah. Waj'alna wa auladana wa ahsana min ahli khair. Amin ya Allah. muradana bil khair. Ya farijal ham ya kashifal ham ya mali amri yaghfir warham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kabul Terima insyaallah. kasih Ibu, mohon maaf ya atas segala kekurangan dari kami semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan dan Bapak Zakti yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan wali murid kelas 1 ya. Alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai. Kalau misalnya nanti Ibu